Om Swastiastu. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bapak kali ini di pembelajaran tematik tema 5, subtema 3, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Nah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, lebih tepatnya ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa Bapak pimpin langsung, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kalian dapat mencari dan menyimpulkan informasi penting dalam teks non-fiksi. Yang kedua, kalian mampu membuat peta pikiran. Ya. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Ya. Selanjutnya, yang keempat, kalian mampu mengetahui persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Tujuan yang kelima yaitu kalian mampu mengetahui atau dapat mengetahui bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Ya. Tujuan yang keenam yaitu kalian dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Tujuan yang ketujuh yaitu kalian mampu mengetahui atau dapat mengetahui Indonesia itu adalah sebagai negara maritim dan agraris. Kesimpulan yang ketujuh adalah kalian mampu atau dapat mengetahui karya seni rupa Nusantara dan karya seni rupa Anyaman. Nah, itu beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita capai di pembelajaran kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan materi pada tayangan berikut. Baik anak-anak, hari ini kita belajar mengenai pembelajaran tematik ya. Pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Di mana materi yang pertama yaitu mengenai mencari dan menyimpulkan informasi penting teks non-fiksi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar cara menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Nah, cara untuk menyimpulkan artikel sama dengan menyimpulkan teks non-fiksi. Ya. Sekarang selanjutnya kita belajar mengenai membuat peta pikiran. Ya, di sini ada beberapa langkahnya. Dan peta pikiran ini juga kita sudah pernah pelajari sebelumnya bagaimana langkahnya. Mari kita perdalam dan mengingat kembali langkah-langkah membuat peta pikiran yang dimana pertama yaitu tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, temukan kata kunci pada setiap paragraf. Yang ketiga, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Yang keempat, catatlah informasi-informasi penting dari teks. Nah, ini adalah 4 langkah pembuatan peta pikiran, di mana sekarang Bapak akan tunjukkan contoh peta pikiran. Ya, nah. Nih, perhatikan contoh peta pikiran berikut ya. Di mana inti dari peta pikiran ini adalah ekosistem. Di mana dari ekosistem ini kita dapat belajar mengenai contoh ekosistem apa ya. Pengertian ekosistem apa pengertiannya? Setelah itu keseimbangan ekosistem. Setelah itu komponen ekosistem ya. Dari bagan atau peta pikiran ini kita dapat mempermudah yang kita pelajari mengenai ekosistem ini ya. Selanjutnya
kita belajar mengenai menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Nah, menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Ya, jadi kita tentu sudah memahami cara menemukan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Ya, jadi ingat-ingat kembali bagaimana caranya mencari ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan dari teks non-fiksi. Baik anak-anak, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu mengenai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Nah, perbedaan lingkungan geografis menyebabkan kegiatan ekonomi yang beragam. Nah, keragaman kegiatan ekonomi ini bermanfaat bagi kita karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, pemenuhan kebutuhan pangan memerlukan kerjasama pelaku ekonomi. Selanjutnya, nah, dalam kegiatan ekonomi, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, khususnya di negara Indonesia. Nah, bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintahan. Itu juga dalam pelaku ekonomi, khususnya di negara Indonesia. Ya, selanjutnya kita belajar mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, berikut faktor-faktor yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, yang pertama yaitu faktor alam. Ya, faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam. Nah, faktor alam ini kita tidak dapat terka, ya, kita tidak dapat bayangkan karena faktor alam yang kita tidak dapat ketahui. Ya. Selanjutnya yang kedua, faktor aktivitas manusia. Nah, faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia yang dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, kalau faktor aktivitas manusia ini kita bisa terka atau kita dapat ketahui dibandingkan dengan faktor alam yang sebelumnya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ya, apa pendapatmu mengenai aktivitas pada gambar? Ya, gambar ini dapat kita simpulkan penebangan pohon secara liar. Ya, sudah jelas dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ya, contohnya semisal hutan jadi gundul dan penyebab akibatnya tanah longsor dan lain sebagainya. Ya, itu faktor dari aktivitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, yang ketiga, kita belajar mengenai Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung serta tanaman unggul. Nah, potensi maritim Indonesia antara lain peristiwa bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Nah, itu adalah Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Baik, kita lanjut anak-anak dengan materi selanjutnya, yaitu mengenai karya seni rupa Nusantara. Ya, berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, seni rupa murni, apa itu seni rupa murni? Ya, seni rupa murni adalah karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetikanya saja tanpa mempertimbangkan fungsinya. Itu adalah
pengertian dari seni rupa murni, di mana contoh salah satunya yaitu lukisan. Kalian bisa amati dari gambar karya seni yang dibuat untuk menikmati keindahannya, ya, tanpa mempertimbangkan fungsinya. Ini adalah salah satu contoh seni rupa murni. Nah, yang kedua ada patung. Ya, kita dapat lihat keindahannya. Yang ketiga ada seni rupa murni keramik. Ya. Nah, karya seni rupa Nusantara kembali lagi, ya. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan terapan. Nah, seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memperhatikan fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini ada rumah adat, ya, karya seni rupa terapan. Yang kedua ada senjata tradisional dan seni kriya anyaman. Kalian bisa perhatikan gambarnya, senjata tradisional dan seni kriya anyaman. Nah, berbicara dengan anyaman, ya, karya seni rupa anyaman. Sini adalah anyaman tunggal, di mana anyaman tunggal adalah cara membuat anyaman yang paling sederhana. Anyaman ganda lebih banyak memiliki variasi pola. Nah, di sini Bapak sudah berikan 4 contoh pola anyaman. Ya, perhatikan gambar yang pertama, pola anyaman tunggal. Ya, pola anyaman tunggal ini di mana tunggal, arti dari tunggal itu satu, kita menganyam dari satu lubang, ya, satu garis, ya, satu selat satu dan seterusnya. Yang kedua sebaliknya dari yang pertama dan segitu seterusnya. Nah, gambar yang kedua kita lihat pola anyaman dua atau ganda, ya, di mana pola anyaman ini kita bisa anyam dua garis, ya, atau dua kertas, dua lubang kita masukkan, kita anyam, begitu seterusnya. Gambar yang ketiga yaitu pola anyaman tiga ganda, ya, namanya tiga, kita anyam tiga garis. Dan yang terakhir itu pola anyaman kombinasi. Nah, ini yang keempat ini variasi pola dari pola pertama, kedua, dan ketiga bisa dikombinasikan. Nah, itu adalah karya seni rupa anyaman. Untuk ini, anyaman ini kalian bisa buat di rumah dan memilih pola yang mana yang kalian dapat buat. Pola anyaman tunggal, pola anyaman dua ganda, pola anyaman tiga ganda, ataupun pola anyaman kombinasi. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Tentunya menyenangkan, ya. Nah, sebelum menutup dan mengakhiri pertemuan pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita simpulkan terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama mengenai mencari dan menyimpulkan informasi penting teks non-fiksi, yang dimana kita sudah pelajari sebelumnya. Cara untuk menyimpulkan artikel sama dengan menyimpulkan teks non-fiksi, ya. Yang kedua yaitu mengenai membuat peta pikiran, yang dimana kita sudah pelajari tadi beberapa langkahnya. Yang pertama yaitu menuliskan ide pokok setiap paragraf. Yang kedua, temukan kata kuncinya pada setiap paragraf. Yang ketiga, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Yang keempat, mencatat kembali informasi penting dari teks. Nah, itu cara membuat peta pikiran, di mana tadi salah satu contoh peta pikiran sudah Bapak berikan tadi. Yang ketiga, mengenai menyajikan ide pokok, informasi penting dan kesimpulan teks non-fiksi, juga sama, beberapa langkahnya sudah kita pelajari. Menentukan ide pokok, informasi penting,
dan menarik kesimpulan dari teks non-fiksi. Yang keempat, yaitu mengenai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya, di mana perbedaan lingkungan geografis menyebabkan kegiatan ekonomi yang beragam. Jadi pemenuhan kebutuhan pangan memerlukan kerja sama pelaku ekonomi. Yang kelima, yaitu mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ya, bahasa Indonesia itu merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Begitu juga dengan pelaku ekonomi tadi yang berkomunikasi dengan atau menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keenam, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, di mana ada faktor alam, ada faktor aktivitas manusia. Jadi itu faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang ketujuh, mengenai Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, ya, yang memiliki kesediaan lahan, iklim yang mendukung, serta tanaman unggul. Nah, yang ke-8, di mana mengenai karya seni rupa Nusantara dan karya seni rupa Anyaman, ya, di mana karya seni rupa Nusantara dibagi menjadi dua, seni rupa murni dan seni rupa terapan, yang dimana beberapa contoh karya seni rupa Nusantara tadi sudah Bapak berikan, dan karya seni rupa Anyaman juga, ya, Anyaman tunggal, dan beberapa pola yang Bapak sudah berikan tadi. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini, dan apa yang kita jadikan tujuan pembelajaran hari ini kita sudah capai dengan kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita ambil dari pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu di rumah bersama keluarga. Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.